Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alvina Fitri Brunita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai UAS dasar akuntansi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu mengenai pembuatan jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Nah, untuk transaksi yang kita gunakan yaitu transaksi yang sudah kita buat sebelumnya. Dari tugas yang sebelumnya yaitu ada 6 bulan dan ada beberapa transaksi yang harus kita masukkan ke dalam jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo setiap bulannya. Baik, kita mulai di bulan yang pertama. Di bulan yang pertama ini ada sekitar 6-7 transaksi ya untuk yang bulan Oktober. Nah, jurnal umum secara garis besar yaitu catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan. Nah, dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit. Nah, jadi transaksi yang ada di sini yaitu misalnya di sini harta Elisa itu masuk sebagai kredit dan kasnya masuk sebagai debit. Nah, itu disertai dengan jumlah masing-masing dan referensinya. Nah, ada beberapa fungsi jurnal. Yang pertama yaitu ada fungsi analisis, yaitu dengan menentukan perkiraan yang didebit dan yang akan dikredit, dan serta jumlahnya masing-masing. Jadi di sini sebagai analisa fungsi jurnal umum. Yang kedua yaitu sebagai fungsi pencatatan, yaitu yang pasti dengan mencatat transaksi dalam kolom debit, yaitu kolom debit atau kredit serta keterangan yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi historis. Nah, fungsi jurnal umum sebagai historis yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jadi jurnal umum secara umum memiliki 3 fungsi utama. Nah, kalau kita lihat di sini hasil atau total dari jurnal umum di kolom debit dan kredit itu harus sesuai, harus sama. Jadi kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam memasukkan transaksi yang dimasukkan dari bulan sebelumnya. Di sini ada piutang usaha. Bedanya dengan pendapatan yang biasa ini yaitu piutang usaha yaitu pendapatan yang secara kredit. Jadi nanti ada pelunasan. Nah, di sini ada pelunasannya. Jadi kita masuk ke buku besarnya. Nah, di buku besar ini, transaksi yang digunakan yaitu transaksi yang sudah dimasukkan dari jurnal umum. Nah, di sini buku besar itu memiliki atau berisi semua rekening-rekening atau sekumpulan rekening yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, seperti di sini ya. Cara memasukkan transaksi dari jurnal umum ke buku besar itu seperti ini. Harta Alisa ini tadi sebesar 10 juta masuk sebagai debit karena dia pemasukan. Dan di sini yang kedua ada hutang bank sebesar 1 juta karena dia hutang bank jadi baru meminjam sebesar 1 juta, dia masuk sebagai debit. Dan di sini saldonya debit sebesar 11 juta. Didapat dari mana? Yaitu dari saldo awal ini ditambah dengan pemasukan hutang bank. Kemudian ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu pemasukan masuk ke dalam debit sebesar 600.000. Kita tambahkan lagi di saldo debit ini. Kemudian ada pendapatan jasa kredit. Nah, ini masuk sebagai kredit karena penerimaan uangnya tidak secara langsung. Jadi kita di sini saldo debitnya kita kurangkan dengan pendapatan jasa kredit sebesar 2 juta. Jadi saldo debitnya sebesar 9.600.000. Kemudian ada pelunasan jasa kredit yaitu sebesar 2 juta. Saldonya bertambah yaitu 11.600.000. Nah, beban gaji. Kemudian ada beban gaji di sini, beban gaji karena beban pembayaran gaji karyawan itu pengeluaran maksudnya. Jadi dia berada di kredit sebesar 100.000. Jadi di sini saldonya berkurang menjadi 11.500.000. Kemudian ada penarikan pemilik. Penarikan pemilik yaitu privat atau uang yang ditarik oleh pemilik perusahaan. Sebesar di sini ada sebesar 200.000. Jadi saldo akhirnya di debit ini sebesar 11.300.000.
Nah, untuk yang membedakan di buku besar ini, setiap transaksi kita bedakan sesuai dengan akun yang digunakan. Seperti Harta Elisa di sini masuknya kepada ekuitas pemilik atau ekuitas Elisa. Kemudian hutang bank masuk kepada hutang bank, pendapatan jasa masuk ke dalam akun pendapatan. Dan di sini bedanya untuk piutang usaha yaitu pendapatan jasa yang secara kredit dan juga pelunasan secara kredit. Kemudian ada akun beban gaji karyawan yaitu pembayaran dan penarikan privat atau penarikan pemilik. Nah, kalau kita sudah susun seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian kali ini kita masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini itu adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan dari buku besar. Nah, jadi transaksi yang ada di sini kita ambilnya dari transaksi pada buku besar. Acuannya kita pada buku besar. Nah, kapan sih neraca saldo ini dibuat? Nah, pada sebagian besar perusahaan, neraca saldo ini dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan pada buku besar. Jadi untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada buku besar dibuat neraca saldo pada awal ataupun akhir periode. Kemudian untuk menyiapkan neraca saldo, saldo dari setiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, dari buku besar ini bisa dilihat ya. Jadi di sini harus rinci. Misalkan ada pemasukan, terus ada tambahan lagi pemasukan, kita harus tambah. Kalau ada pengeluaran kita kurangi, dan ini harus sesuai dengan transaksi yang ada. Nah, kalau bisa kita lihat di sini kasnya sebesar 11.300.000, yaitu didapat dari hasil akhir, yaitu saldo akhir di debit ini ya, sebesar 11.300.000. Kemudian Harta Elisa yaitu kredit di sini ya 10 juta. Kemudian hutang bank 1 juta masuk ke dalam debit. Kemudian pendapatan jasa sebesar 600 ini ya. Ini pendapatan jasa 600 kredit. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini yaitu dari ini tadi pendapatan jasa kredit dan pelunasan jasa kredit, yaitu sebesar 2 juta masuk ke dalam kredit. Kemudian ada beban gaji dan privat. Dan di sini hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Jadi neraca saldo ini harus jumlah dari debit, jumlah akhirnya itu harus sesuai atau sama dengan jumlah akhir pada kredit. Jadi harus seimbang. Kalau di sini hasilnya 12.600.000, di sini juga harus 12.600.000. Oke, kita lanjut ke bulan yang kedua. Nah, untuk bulan kedua ini jumlah umumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 transaksi. Nah, di sini seperti yang tadi ya, ada pendapatan jasa rias, kas masuk sekian. Nah, di sini ada utang usaha. Utang usaha ini yaitu beli peralatan atau make up-nya di sini, yaitu sebesar 3.500.000. Kemudian ada beban transport. Nah, di sini pendapatan masih sama seperti tadi, kita masuk ke dalam besarnya. Nah, di sini besar dari transaksi yang ada setelah dimasukkan mendapatkan saldo debit sebesar 475.000. Nah, sini utang usaha tadi yaitu beli make up, karena dia utang usaha jadi belinya kredit dengan sebesar 3.500.000. Jadi di sini sebesar 3.500.000 debit. Nah, pendapatan jasanya di sini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau transaksinya cuma ada satu, misalkan beban listrik atau cuma pembayaran listrik, udah nggak ada beban lain, berarti ini langsung dimasukkan ke dalam neraca. Tapi kalau ada beberapa transaksi yang sama seperti ini pendapatan jasa, kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Jadi pendapatan jasa pada tanggal 1 sekian 5 juta. Kemudian pendapatan jasa pada tanggal 6 ada 125.000. Jadi kita tambah di sini 5 juta ditambah 125.000, jadi 5.125.000. Dan kemudian ada lagi pada tanggal 15 yaitu pendapatan jasa sebesar 250.000. Kita tambahkan lagi di saldonya yaitu
saldonya kredit 5.375.000. Nah, di sini ada beban transportasi sebesar 500.000. Nah, kalau sudah kita hitung laporan keuangan di buku besar ini, kita bisa masukkan ke dalam neraca saldonya. Neraca saldonya bisa kita lihat kasnya sudah sesuai ya, 475.000, beban listrik 900, utang usaha 3.500.000, pendapatan jasa ini tadi yang kita hitung yaitu 5.375.000, ya sudah sesuai. Kemudian beban transportasi 500.000 ini ya. Dan ini juga harus balance. Jadi setiap bulan, setiap akhir periode neraca saldo itu harus selalu balance hasilnya. Nah, untuk memastikan bahwa buku besar itu secara sistematis, jadi fungsi neraca saldo itu sebagai apa ya? Untuk memastikan kalau transaksi yang ada di buku besar ini itu akurat dan dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit itu selalu sama dengan saldo kreditnya. Yang saya bahas tadi, yaitu hasil di sini jumlahnya itu harus balance antara debit sama kredit. Jadi kalau di sini 5.375.000, di sini juga harus sama. Nah, namun dari neraca saldo ini walaupun sudah seimbang, tapi biasanya bukan berarti catatan-catatan akuntansi di sini itu benar-benar akurat. Ya. Jadi harus dilakukan ketelitian yang lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke bulan yang ketiga, di bulan Desember. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 transaksi. Jadi di sini ada pelunasan hutang bank ya sebesar 360.000. Di sini karena dia pelunasan, dia jadi berkurang di kasnya. Jadi kredit kasnya 360.000. Nah, di sini ada transaksi yaitu piutang usaha. Piutang usaha itu yaitu pendapatan yang dia dibayarnya secara kredit. Jadi ada pelunasannya nanti. Nah, kita masuk di sini. Buku besar, jasa rias ini 15 juta. Kemudian ditambah lagi ada pendapatan jasa gaun, ditambah 20 juta. Nah, ini sebenarnya kita bisa lakukan seperti ini. Ada supaya meminimalisir kesalahan, jadi kita masukkan saja sesuaikan dengan kolomnya. Jadi di sini misalkan yang pelunasan ini saldonya kita sama dengan sum n itu ini ya, kolom yang ini yang atas, kemudian 10 itu kolom yang samping sini 10 ini. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, jadi kita bisa lakukan seperti ini, tidak kita hitung manual seperti itu. Di sini jadi hasil akhirnya juga dari saldo terakhir ditambah dengan pemasukan. Di sini karena dia debit, jadi ditambah pemasukan. Seperti itu. Jadi di sini yang kas saldo akhirnya 19.890. Kemudian pendapatan jasa. Nah, di sini ada sedikit berbeda dari transaksi yang sebelumnya, yaitu ada pendapatan jasa rias ini, ini secara kredit ya berarti. Ini 7.500.000 kita masukkan di sini sebagai debit. Nah, di sini karena dia kredit ya, jadi di sini setelah kita tambahkan 15 juta tambah 5 juta, di sini 20 juta ya, itu kita kurangkan dengan pendapatan jasa rias wedding yang kredit ini 7.500.000. Jadi 20 juta dikurangi 7.500.000, yaitu sebesar 12.500.000. Kemudian ada lagi tanggal 21 yaitu pendapatan jasa foto. Nah, ini kalau dia tidak ada keterangan kredit, jadi dia pasti tunai, yaitu sebesar 2.500.000. Jadi di sini 12.500.000 ditambah 2.500.000 menjadi saldo akhirnya di kredit yaitu 15 juta. Kemudian ini masih sama seperti tadi ya, hutang bank pelunasannya, kemudian beban sewa yaitu pembayaran sewa ruko, piutang usaha pelunasan dari jasa wedding yang kredit ini tadi. Setelah semua ini sudah kita hitung mengenai debit kreditnya, kita bisa masukkan ke dalam neraca saldo. Di sini kasnya sebesar 19.890.000.
Kemudian pendapatan jasa di sini yaitu 15 juta, ya sudah sama. Kemudian untuk hutang bank yaitu 360, ini beban sewa, kita lihat beban sewanya, pembayaran pokok 250, ini sama, dan piutang usahanya 5.500.000. Ya. Jadi hasil akhirnya yaitu jumlah dari debitnya 20.500.000 dan kreditnya juga sama 20.500.000. Kita lanjut ke bulan yang keempat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi. Di sini ada kasus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada pendapatan jasa tapi secara kredit. Ya, di sini tanggal 8 Januari 2021. Kita masuk ke buku besarnya. Di sini pendapatan jasa rias 5 juta, kemudian itu beban sewa, jadi ada di sini masuk ke kredit, jadi dikurangi 5 juta dikurangi 250. Kemudian kita dapatkan saldo akhirnya yaitu sebesar 3.020.000. Nah, untuk pendapatan jasa ini sama seperti tadi ya. Pendapatan jasa di sini kita beri kredit biar kita tahu perbedaannya. Jadi pendapatan jasa untuk yakni tunai di sini maksudnya kepada kredit sebesar 5 juta. Kemudian kita tambah dengan ini kita pendapatan lagi 170, jadi saldonya di kredit 5.170. Nah, karena dia ada pendapatan jasa kredit, jadi ini dikurangi 5.170 dikurangi 3.400, jadi saldonya di debit sebesar 1.770. Untuk ini pembayaran beban listrik masih sama, dan gaji debit sebesar 200.000 dan piutang usaha pelunasannya 2 juta. Kita masuk ke neraca saldonya, kasnya kita sesuaikan yaitu 3.020.000, ini sudah sama. Beban sewa sebesar 250, benar. Pendapatan jasanya 1.770 sama. Beban listriknya ini beban listrik 300 dan beban gaji karyawan tadi dan gaji karyawan 200. Jadi saldo jumlah akhirnya dari neraca saldo di sini debit sebesar 3.770 dan kreditnya juga sama 3.770. Jadi intinya dari neraca saldo ini yaitu untuk mengetahui kalau di sini sudah balance, kurang lebih ini hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di buku besar. Tapi kalau di sini hasilnya belum balance, di sini berbeda hasilnya, itu berarti ada kesalahan di antara buku besar. Maksudnya penghitungan di dalam buku besar itu ada kesalahan itu dalam penghitungan transaksinya. Kemudian kita masuk ke bulan yang kelima. Di sini untuk jenjang umum di sini saldonya ini juga sama ya, karena di sini kan cuma kita masukkan debit kreditnya gitu, jumlahnya harus sama di sini. Peralatan salon ini maksudnya ke utang usaha sebesar 2.500.000 di kredit. Kemudian ada penarikan pemilik atau privat yaitu 500.000. Sini ada pendapatan juga dan ada beban gaji dan bon. Kita masuk ke dalam buku besarnya. Beli peralatan salon secara kredit. Sini sebesar 2.500.000. Kemudian ada pelunasannya sebesar 1.500.000. Jadi ini dikurangi ya. 2.500.000 dikurangi 1.500.000. Jadi saldonya di debit di sini ada 1 juta. Kemudian ada penarikan pemilik. Penarikan pemilik sebesar 500.000. Jadi berkurang 1 juta dikurangi 500.000. Jadi masih 500. Kemudian ada pemasukan yaitu pendapatan jasa. Ada 2 ya, tanggal 6 dan tanggal 7. Pendapatan jasanya sebesar 700 dan 150. Jadi di sini saldonya di debit 1.350.000. Nah,
Kemudian pada tanggal 10 ada beban gaji. Nah, beban gaji ini secara dia masukkan ke dalam kredit karena pengurangan ya, pengeluaran gitu. Jadi saldonya di debit masih 750.000. Untuk pendapatan jasa ini masih sama seperti tadi, tinggal kita hitung. Pokoknya kalau dia ada beberapa transaksi, kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah cuma satu seperti ini, penarikan pemilik, itu yang sudah pasti, jadi saldonya memang di debit ataupun di kredit sesuaikan dengan transaksinya. Tapi kalau ada dua seperti ini, kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Jadi di sini pendapatan jasa yang pertama ada 700.000, kita masukkan saldonya kredit, kemudian pendapatan jasanya 150. Ada yang kedua dengan 7, jadi di sini saldonya 850. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo. Di sini saldonya di debit 750, di debit 750 bersama. Kemudian di sini perawatan salon. Nih kita lebih jelas perawatan sebesar 2.500.000. Kemudian ada hutang usaha yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian ada prive sebesar 500 yaitu penarikan pemilik. Pendapatan jasanya yang kita sudah jumlah tadi yaitu 850. Kita masukkan di sini. Dan beban gaji 600. Ini 600. Jadi jumlahnya untuk yang debit 3.350 dan kredit juga sama. Jadi sampai di bulan kelima ini selalu balance ya hasilnya. Jadi kemungkinan salahnya masih kecil dan di sini kalau hasilnya udah balance berarti kita sudah berhasil gitu ya untuk menghitungnya. Untuk masuk ke bulan yang terakhir di sini yaitu bulan Maret. Di sini ada sekitar 6 transaksi ya, kurang lebih 6 transaksi. Ini ada tambahan modal dari Tuan Hendra, yaitu kasnya berarti bertambah 10 juta. Nah, kita lihat di buku besarnya. Nah, di buku besar ini pendapatan yang pertama ada 1 juta. Kemudian ada pengeluaran beban gaji karyawan sebesar 200.000, jadi 1 juta dikurangi 200.000, masih 800. Kemudian ada pendapatan, jadi ini pemasukan. Jadi 8 juta ditambah 250, saldonya 1.050.000. Kemudian ada tambahan modal, yaitu masuk ke debit karena dia pemasukan, yaitu sebesar 10 juta. Jadi saldonya di sini 11.050.000. Kemudian ada beban listrik, yaitu kita membayar, jadi ada pengeluaran. Jadi di kredit sebesar 650. Jadi kita kurangi di sini saldonya 11.050.000, kita kurangi 650.000. Jadi saldonya di debit 10.400.000. Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 16 ada pendapatan jasa sebesar 700.000. Ini pemasukan. Jadi kita saldo debitnya ini tadi ditambah dengan pemasukan yaitu sebesar 11.100.000. Untuk pendapatan jasa ini karena di transaksi bulan Maret tidak ada pendapatan jasa secara kredit, jadi tinggal kita tambah semua. Pendapatan jasa yang pertama tanggal 3 yaitu sebesar 1 juta. Yang kedua tanggal 7 pada pendapatan jasa salon yaitu sebesar 250, kita tambah ya 1 juta tambah 250, hasilnya 1.250.000. Kemudian tanggal 16 ada pendapatan jasa rias Alfi sebesar 700.000, jadi kita tambah 1.250.000 ditambah 700.000, yaitu sebesar saldonya sebesar 1.950.000. Kemudian kalau sudah kita hitung, kita sesuaikan di neraca saldo. Kita sesuaikan kasnya di sini 11.100.000, sudah sama. Kemudian ada beban gaji karyawan sebesar 200.000, pendapatan jasa yang sudah kita hitung ini tadi yaitu sebesar 1.950.000. Kemudian ada tambahan modal di sini sebesar 10 juta.
10 juta, kemudian beban listrik dan air 650.000. Nah, di sini totalnya yaitu sebesar 11.950 untuk debit dan kreditnya juga sama. Jadi hasilnya selama 6 bulan transaksi ini selalu balance hasilnya. Kurang lebih seperti itu tadi penjelasan mengenai pembahasan jurnal umum, buku besar dan juga neraca saldo untuk UAS dasar akuntansi. Nah, dari penjelasan 6 bulan transaksi yang ada semuanya di neraca saldo jumlahnya semua balance. Jadi bisa kita ambil garis besarnya kalau hasilnya sudah sesuai. Kurang lebih dari penjelasan saya seperti itu. Bila ada salah kata atau pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.